dosa Anda yang lain sebenarnya masih banyak nih deretan ya, yang disampaikan atau yang sering dijadikan perbincangan, termasuk ketika Anda kampanye, Anda menolak reklamasi. Anda mengatakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya Pak Ahok untuk mengizinkan reklamasi itu akan merugikan nelayan, merugikan rakyat, menguntungkan pengusaha. Kemudian setelah Anda dilantik, Anda menyegel beberapa bangunan yang sudah ada di atasnya, ya. Tapi sekarang Anda kasih izin tuh. Orang kemudian bercuriga, jangan-jangan Pak Gubernur ini udah dapat sesuatu nih dari pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan di proyek reklamasi ini. Jadi ada rencana membangun 13 pantai baru di Jakarta. Waktu itu. Dan kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah teluk. Muaranya 13 sungai. Kalau sungai itu membawa air sampai ke muara, ketemu dengan pantai, dan garis pantainya diperpanjang 3 km lagi, maka terjadi backwater, airnya balik. Jakarta akan terendam air. Karena air yang seharusnya sudah sampai ke laut, justru ketemu dengan daratan tambahan yang bisa sampai 3 km panjangnya. Itu harus dipompa raksasa, Bang, untuk melakukan itu semua. Apa efeknya pada Jakarta? Udah dahsyat. Jakarta itu harusnya kalau mau nambah kebutuhan lahan untuk tinggal high rise, bukan nambah laut di Uruk. Kenapa? Karena ini muara sungai. Jadi bukan anti reklamasi titik, bukan. Reklamasi itu netral. Di mana dia bermasalah, di mana dia tidak bermasalah. Di sebuah teluk, tempat muara sungai-sungai, di situ ditambah, ya bermasalah untuk warga Jakarta. Jadi setelah Anda menyegel, kemudian Anda Satu sedikit nih. Ya. Nah, jadi saya hentikan. Ada yang sudah jadi, Bang. Ada 1,5 pulau atau 1,5 pantai. Sebenarnya namanya itu pantai, bukan pulau ini. Di Jakarta tuh banyak pantai-pantai hasil reklamasi. Ada pantai Ancol, ada pantai Mutiara. Itu semua namanya pantai. Itu hasil reklamasi semua. Nah, ada yang sudah jadi. Satu udah full selesai, ada yang baru separuh. Yang separuh tidak bisa diteruskan, diberhentikan. Janji kami menghentikan reklamasi, bukan membongkar yang ada, Bang. Karena membongkar lebih merusak lagi nanti. Jadi hentikan. Yang sudah terjadi selesai di situ, tidak bisa ditambah. Jadi yang sudah terjadi baru separuh, mau seperti apapun nggak bisa dikerjakan. Apakah tekor? Ya pasti tekor. Mereka merencanakan sebesar itu, sekarang kami ada segini kok. Kemudian ada yang baru membangun, baru sekian persen belum jadi, itu juga tidak bisa dilanjutkan. Jadi dihentikan dan terlaksana janji itu. Jadi Anda mengizinkan setelah ada Saya tidak pernah koreksi. mengizinkan reklamasi, Bang. Oke? Tidak pernah mengizinkan, jangan keliru, tidak pernah ada izin reklamasi. Reklamasi dihentikan, titik. Oke? Sekarang lahan yang ada itu diubah. Yang semula dikuasai oleh swasta, sekarang menjadi lahan milik kita. Lahan itu menjadi kawasan Kita terbuka. itu Negara. DKI. Dulu kawasan itu kawasan tertutup. Yang tertutup memang milik mereka. Sekarang terbuka, siapa saja boleh masuk ke situ. Dan semua orang yang memang sudah memiliki lahan itu, beli transaksi, dihormati. Jadi mereka juga itu merasa negara fair kok. Anda boleh tanya kepada mereka, kami tidak suka dengan kebijakan Pak Gubernur menghentikan, karena kemudian rencana kami tidak terlaksana. Tapi Gubernur menghormati perjanjian dengan Gubernur sebelumnya. Ada perjanjian antara perusahaan yang membangun ini dengan Gubernur sebelumnya. Perjanjian itu sudah terjadi, inilah kepastian hukum. Jadi Anda hormati itu. Bayangkan kalau kemudian, makanya ini saya buat contoh nih Bang untuk berikut-berikutnya. Perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat itu harus dihormati. Kalau tidak, nggak ada kepastian hukum. Tidak ada lagi orang mau berjanji dengan negara nanti. Nah. Kenapa? Karena nanti kalau ganti gubernur, perjanjiannya nggak dihormati. Hormati perjanjian itu, tapi ikut seluruh aturan. Besar sekali. Besar sekali. Ketika saya sudah melihat aturan-aturan yang tidak dijalankan dengan benar, dengan seksama, lalu melihat di lapangan 312 hektar hamparan tanah di situ. Dan saya katakan itu tanah kita, itu air kita. Ini tanah air kita.
dan perasaan itu rasanya luar biasa, besar sekali. Ini PR yang harus kita tuntaskan. Kenapa? Karena kita berkepentingan sekali. Ini adalah ibu kota, dan di depan ibu kota ada sebuah wilayah baru yang ukurannya besar, yang tata kelola perizinannya banyak masalah. Karenanya saya malah merasa yakin bahwa ini harus dituntaskan untuk kepentingan bangsa kita, republik kita. Mas Anies, yang jelas pemerintah pusat tampaknya sikapnya adalah reklamasi jalan terus. Minimal itu yang kita dapat dari Menko Maritim Pak Luhut. Kita dengarkan statement Pak Luhut berikut ini. Itu kamu lihat ya, saya udah berkali-kali katakan, itu kan mulai dari zaman Pak Harto, terus zamannya SBY. Sampai zaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dieksekusi itu. Yang salah di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Anak-anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya? Enggak. Jadi saya bilang, saya challenge itu orang, ya. Sekali lagi saya challenge. Datang duduk sini, nggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk. Dan saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila kamu. Gila itu orang yang pikirannya gitu. Kami lihat semua aturan, ada studinya dilakukan zamannya Pak Harto, di zaman SBY, dilakukan sekarang. Lalu salah di mana? Nah, kesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten dengan Ya, kalau dia resisten, dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia itu. Ya. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Tanggapan Anda Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Keputusan apa? Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4 ini dikatakan di situ. Bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh dikatakan. Lalu, ini menarik nih. Kemudian gubernur harus membentuk untuk melaksanakan reklamasi itu. Ini pasal 8. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Oke? Itu kata Kepres. Kemudian sesudah ada Kepres ini, tahun 95, Pemprov DKI membuat Perda. Oke? Perda nomor 8 tahun 95. Dan Perda itu mengatakan, di pasal 33, penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi, besar, tanpa mengikuti aturan. Kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar. Mas Dan Anies, ini pelanggaran. Mas Anies, apakah ini artinya kalau pemerintah pusat mengatakan bisa jalan terus, Anda akan mengambil jalan yang berbeda, ini tidak bisa jalan terus, jadi begini. akan head to head kah Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Kita pakai aturan saja. Siapa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk reklamasi? Itu nomor satu. Karena yang menentukan jalan apa tidak adalah yang memegang mandat itu. Siapa yang memegang mandat itu? Menurut Perpres yang tadi dirujuk, yang memegang mandat adalah gubernur. Dan gubernur harus membentuk badan pelaksana. Hari ini tidak ada badan pelaksana itu. Jadi sekarang ini ketika berjalan
Apakah ada kerjasama dan badan pelaksana? Tidak ada. Perdanya mengatur. Oke. Jadi badan pelaksana itu sudah dibubarkan tahun 2009. Karena itulah kemudian Anda menarik raperda yang sudah masuk ke DPRD dan kemudian Anda berkirim surat ke BPN meminta agar HGB dibatalkan. Ya, kenapa? Oke. Dan begini, nah ini mendasar sekali. Mendasar sekali. Kalau Anda mau investasi, milikilah izin sederhana. Miliki izin. Bayangkan, ini tahu-tahu pulau muncul. Sekarang kalau saya tanya nih, makanya kenapa HGB kita mau tarik? Itu ada di kelurahan apa pulau itu? Nggak ada yang bisa jawab. Di kecamatan mana? Oke. Nggak ada. Mas Jadi Anies. pertanyaan sederhana adalah, lakukan ini dengan benar. Kami sering dengar ya, bahwa ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu muncul kalau orang melakukan kegiatan usaha tanpa mengikuti aturan. Kita belum memiliki perda soal zona, belum memiliki perda Ya, tadi soal ruang. poin saya adalah saya hanya menanya apakah hal yang sama sudah dilakukan? Begini, nomor satu yang kita lakukan adalah kita ingin tata ini dengan benar. Jadi hak guna bangunan di wilayah itu kita cabut. Kita minta untuk dicabut, bukan kita minta untuk dibatalkan. Hal yang supaya kemudian sudah dijawab tidak bisa, Ya. silahkan ke Petun. Kalau soal HGB kan Pak Sofyan Djalil sudah mengatakan seperti itu, silahkan ke Petun. Betul, Baik. itu jawabannya. Tapi sebenarnya Kepala BP atau BPN itu memiliki otoritas untuk bisa mengeluarkan ataupun membatalkan. Karenanya Anda mengirimkan surat lagi ke Karena BPN. itu saya mengirimkan surat lagi. Baik, pertanyaannya Mas soal pembeli yang kemudian Anda katakan waktu itu negara akan ambil bagian. Bagaimana sekarang negara? Sekarang belum ada pembicaraan sama sekali. Jadi ini adalah dua pihak. Yang satu adalah menjual barang yang tidak ada izin, yang satu membeli barang yang tanpa izin. Oke? Dua-duanya bekerja begitu. Ketika mereka membeli, mereka pikir ada izinnya, Mas, izinnya sudah keluar. Izin apa? Ya ada ketika mereka membeli itu kemudian kan Tidak HGB-nya sudah ada, kemudian makanya kemudian dicabut. HGB ini, nah ini unik lagi. Itu ketika HGB keluar sesudah saya bicara. HGB itu baru bulan Agustus. Dan ini menarik nih. Jadi diukur tanggal 23, keluar HGB-nya tanggal 24. Hanya selang 1 hari. Fantastis. Kelihatannya cuma proklamasi dan reklamasi dalam waktu sesempat-sempatnya. Sebetulnya saya hanya ingin menanyakan sesuatu yang saya tanyakan juga ke Mas Andi. Apakah sikap yang Anda sebutkan saat kampanye akan berubah sekarang? Tidak. Akan membantu? Kita fasilitasi. Kenapa? Karena ini adalah dua warga negara yang sama-sama berada di Jakarta. Maka setiap sengketa tanah itu para wali kota tuh sehari-hari itu menghadapi sengketa tanah. Jadi bantuan hukumnya akan diberikan dalam bentuk pendampingan? Macam-macam. Artinya banyak sekali di Jakarta ini kasus girik, kasus sertifikat double, banyak. Dan pekerjaan Pemprov itu salah satunya melakukan mediasi. Kalau mediasi itu tidak tercapai, lalu mereka ke pengadilan. Jadi itu adalah pekerjaan kepamongan yang normal yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi karena yang sekarang misalnya kan sudah ada gugatan nih yang berlangsung, itu kemudian nanti Anda akan memerintahkan. Kalau sudah sampai ke pengadilan, maka serahkan kepada pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa dan Konsumen, sekarang kasusnya masuk di BPSK, Mas. Ya. Kalau sudah sampai mereka kepada menggugat menuntut pengembalian cicilan 36 miliar. Jadi Anda akan tetap dengan posisi Anda ketika itu akan memberikan bantuan hukum. Begini, begitu mereka masuk ke wilayah pengadilan, maka ada aturannya. Kita, kalau ada orang bersengketa, kita fasilitasi. Jadi saya juga tidak ingin, sama sekali tidak ingin, orang mengambil keputusan tentang membeli, tentang menjual, tanpa melihat dokumen lengkap. HGB ini baru keluar Agustus. Yang kita bicarakan itu Januari. Bayangkan, pada saat itu saja belum ada HGB. Hari ini tidak ada IMB-nya. Cek, semua bangunan di tempat itu tidak ada IMB-nya. Jadi saya ingin menegaskan sekali lagi untuk menutup juga, isu reklamasi ini isu yang sangat disorot dan Anda tetap pada posisi sejak awal dengan tegas akan menolak reklamasi. Ya, ini tanah air kita dan diatur dengan hukum yang ada di tanah air kita. Itu keputusannya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Dan saya ingin garis bawahi, kita tidak akan memarahi orang-orang, tidak akan membentak. Tapi posisi kita amat tegas. Dan kita akan tegaskan lewat apa? Lewat aturan-aturan yang kita buat. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa.